Walaupun emang kadang ya namanya manusia kan kadang malas, Ya kadang kita lupa. manusia bukan. Ya, kita kan manusia, jadi tempatnya salah. Wajar lah kalau salah. Kan kita bukan nabi, boy. Selamat datang di Himatalk bersama saya Revi dan tamu saya. Saya Yoga, mahasiswa ITB Adias Pemalang. Di sini kita mau ngobrol-ngobrol santai tentang perkuliahan di ITB Adias. Ya, apa yang mau diobrolin ini, Mbak Revi? Gimana sih Mas kehidupan kampus di ITB Adias ini? Kehidupan di kampus. Kehidupan gimana maksudnya? Rasanya seperti menyenangkan kah, penat kah, jenuh kah? Ya, kalau saya sebagai mahasiswa semester 3 ini ngerasa ya layaknya mahasiswa kayak biasanya, dibilang senang ya nggak terlalu senang juga, dibilang ini juga nggak terlalu sih Mbak, kayak itu yang saya rasa. Karena kan baru semester 3, ketemu teman baru, situasi baru, suasana baru gitu kan, kayak ya kita perlu adaptasi sendiri lagi lah sama apa namanya, sama lingkungan sekitar kita gitu. Pentingnya kita cepet-cepet bisa beradaptasi lah sama lingkungan sekitar gitu sih. Kalau Mbak Revi gimana yang dirasa nih selama kuliah di sini nih? Selama saya kuliah di sini sih rasanya menyenangkan ya. Saya bertemu dengan banyak orang-orang baru, dengan teman-teman baru saya yang sangat cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Termasuk saya kan nih. Enggak. Ya gitu sih. Gitu gantengnya maksudnya. Oke. Untuk jurusannya sendiri ngambilnya apa? Saya manajemen kebetulan. Oh, manajemen sama, saya juga manajemen. Manajemen Semester juga. berapa? Tadi 3 ya? Saya semester 3. Mbak Revi semester berapa? Iya, saya juga semester 3. Jurusan manajemen ya? Iya, saya manajemen. Kenapa sih ngambilnya manajemen? Kan di sini kan ada 3 jurusan. Yang pertama ada manajemen, ada akuntansi, kemudian SD. ada sistem informasi Iya, kan yang betul. baru kemarin. Betul. Kenapa sih Mas kalau boleh tahu? Saya pikir saya kalau ngambil manajemen tuh yang pertama karena kan lihat situasi dan kondisi, karena kebetulan di rumah saya orang tua juga kan punya usaha. Mungkin dengan saya ngambil jurusan manajemen ini bisalah mengolah atau bisa membantu usaha dari orang tua, nantinya kan bisa diteruskan ke anak-anaknya gitu. Itu kalau saya. Terus juga nggak memungkiri juga kalau misalnya saya sendiri ngambil di manajemen tuh karena emang nyadar dengan kemampuan gitu. Karena kalau saya tuh lebih daya ingatnya tuh lebih kuat gitu, mungkin daripada sedikit hitung-hitungannya sedikit lebih unggul di daya ingatnya kalau saya gitu. Kalau Mbak Devi kan sama-sama manajemen kan ya? Iya betul. Itu kalau boleh tahu kenapa tuh ngambil manajemen tuh? Kebetulan saya dulu ketika waktu sekolah menengah atas, itu saya kan mengambil jurusan akuntansi. Tetapi saya sebenarnya passion saya itu di manajemen. Jadi saya kuliahnya ngambil manajemen. Kenapa nggak akuntansi gitu? Karena passion saya di manajemen. Berarti suka hitung-hitungan gitu? Enggak. Atau lebih suka baca atau nginget gitu? Iya. Berarti di kehidupan sehari-hari karena Mas juga udah ngambil manajemen, udah bisa memanage waktunya dong? Ya, termasuk karena saya ini mahasiswa kan hitungannya baru semester 3 tuh kayak kita juga bagi mahasiswa kan perlu ngatur waktu ya, namanya manajemen kan, manage waktu, manage kegiatan, termasuk manage keuangan gitu kan. Pinter-pinternya kita ngatur waktu aja sih sebenarnya Mbak Revi, kayak misalkan mana waktu buat tugas buat kuliah, mana waktu buat di rumah gitu. Kalau misalnya udah di kampus ya udah pikirannya di kampus, kalau di rumah ya udah pikirannya di rumah, jangan di kampus gitu sih. Kalau saya tuh kayak gitu. Pinter-pinternya kita sebagai mahasiswa ngatur waktu, karena waktu menurut saya penting sih, nggak bisa diulang. Itu yang paling berharga dari waktu. Kalau kata papa saya sendiri tuh, sebagai manusia pinter-pinternya ngatur waktu, jangan sampai waktu yang ngatur kita gitu. Manfaatin waktu sebisa mungkin, apalagi kita masih muda. Itu sih Mbak Revi kalau dari saya. Kalau untuk ketika waktu di rumah kita memikirkan rumah, ketika waktu di perkuliahan kita memikirkan perkuliahan, kemudian bagaimana dengan tugas-tugas yang diberikan oleh dosen?
Ya itu kalau bisa lah manfaat kita balik lagi ke kegiatan kita kan, manage waktu biar kalau saya sih kalau misalkan misal baru dikasih tugas kalau bisa cepat-cepat dikerjain, cepat-cepat diselesain, kita manfaatin fasilitas-fasilitas yang ada di kampus kita biar apa? Biar cepat selesai tugasnya gitu sih. Itu kalau ditambah kan kalau misalkan kegiatan kan kita nggak cuman kita semua di sini kan kegiatan kan nggak cuma di kampus, kita juga di rumah pasti kan punya kegiatan masing-masing gitu kan. Biar biar nggak apa ya kayak mulur ya keteteran gitu waktunya tuh biar nggak keteteran gitu, sebisa mungkin istirahatnya bisa lebih cepat atau mungkin selesai bisa lebih cepat waktu. Misal kayak dosen tuh kan beda-beda, ada yang misal mintanya besok langsung selesai, ada yang minggu depan selesai atau sebelum UAS baru dikumpulin gitu kan. Sebisa mungkin kalau misalnya kita dapat dilalah asal dilalah apa ya kayak apa ya rasanya apa sih dilalah itu kayak dilalah itu apa Indonesianya? Dilalah itu kebetulan kalau misalkan kita dapat kelompoknya akhir, materinya di akhir itu kan sebisa mungkin diselesaikan cepat waktu gitu. Jadi kayak masih ada spare waktu waktu yang senggang, waktu luang yang banyak buat nyelesain tugas-tugas yang lain gitu. Atau mungkin tugas-tugas rumah yang belum selesai yang bisa diselesaikan. Itu sih. Kalau saya suka kayak gitu. Selama ini baru semester 3 berarti setahun kurang lebihnya kayak Sudah gitu. menerapkan apa itu manajemen gitu ya? Sudah sedikit walaupun emang kadang ya namanya manusia kan kadang malas, Ya kadang kita lupa. manusia bukan. Iya, kita kan manusia, jadi tempatnya salah. Wajar lah kalau salah. Kan kita bukan nabi, boy. Ada tips nggak sih sebelum kita close podcast Hima Mapak hari ini? Tips apa dulu nih? Tips untuk teman-teman. Tips dalam rangka untuk apa? Oke, kalau dari saya ya, mumpung kita masih muda, sebisa mungkin manfaatin waktu. Jangan terlena dengan semua kegiatan yang menurut kita enak. Nyaman, ya. Bener banget itu. Yang sekiranya bikin kita nyaman, tapi nggak ada manfaatnya, mending cari kegiatan atau aktivitas lain yang bisa lebih bermanfaat lah kita sebagai generasi muda. Lanjutin visi misi kita sendiri. Itu sih Mbak dari saya. Kita harus keluar dari zona nyaman kita ya guys. Betul sekali, Contohnya itu betul seperti kuliah pulang rebahan. Nah. Itu jangan banget ya guys. Oke, sekian podcast kita hari ini bersama Mas Yoga, mahasiswa ITB ADIS Pemalang. Jangan lupa apa? Jangan lupa di subscribe, jangan lupa di like, dan juga jangan lupa di komen. Terima kasih. Terima kasih. Dadah. Dadah.